Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebentar lagi tamu yang mulia akan datang. Tentunya persiapan kita terutama adalah persiapan hati untuk memuliakannya dan menyambutnya sebaik-baiknya. Karena tamu yang mulia ini memberikan banyak sekali jaminan, banyak sekali manfaat kepada kita, terutama menjadikan kita manusia yang bertakwa, dan selanjutnya orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan jaminan surga. Jamaah sekalian, rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afiah, kesehatan, keselamatan untuk mampu untuk bisa masuk ke Ramadan dan mampu untuk melaksanakan apa saja yang disyariatkan di dalam Ramadan sehingga kita keluar dengan membawa pahala yang besar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rajulun yudayyifuhu hadhihi al-lailah yarhamuhullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah seseorang yang menerima dia sebagai tamu sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rahmah. Allah memiliki sifat rahmah, dan siapapun yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pasti dia selamat. Itulah yang dicari oleh orang-orang yang beriman. Itu pula yang dicari oleh para sahabat. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad di jalan Allah, yarjuna rahmatan minallah. Mereka itu semua mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada sahabat agar dia mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan cara apa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu dan mengutamakannya. Ya. Ikramud duyuf. Ini salah satu akhlak mulia di dalam Islam, dan ini juga merupakan sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memuliakan tamu. Hadis ini adalah penggalan dari sebuah cerita, sebuah kisah, di mana ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asabanil juhud." Ya Rasulullah, aku sedang ditimpa kesusahan, kesulitan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagai tamu. Kemudian dia mengutus kepada para istrinya, apakah ada makanan untuk dihidangkan kepada tamu ini?
falam yajid minhunna syai'a atau kama qala. Tapi tidak ada sedikit pun makanan dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu serba kekurangan dari segi makanan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menerima dia sebagai tamu malam ini, jaminannya rahmat Allah. Jadi kalau dijamin dengan rahmat Allah, itu jaminannya surga. Karena kita masuk surga, kata Nabi, itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena amalan kita tidak cukup untuk membeli surga. Amalan sedikit, banyak dosa. Kalau bukan rahmat Allah, tidak akan ada yang masuk surga. Lalu tampillah seorang laki-laki yang bernama Abu Talhah. Ya, ulama ini berbeda pendapat, siapakah Abu Talhah ini? Apakah dia suaminya Ummu Sulaim atau Abu Talhah yang lain? Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ana ya Rasulullah, saya bersedia ya Rasulullah." Padahal laki-laki ini adalah laki-laki miskin. Dia tidak mempunyai sesuatu di rumahnya. Lalu dia bawa tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Kata istrinya, ketika ditanya apakah ada makanan, kata istrinya, kita tidak punya makanan kecuali makan malam yang disediakan untuk anak-anak kita. Kata si Abu Talhah, kalau begitu la tadakhirihi syai'an. Kalau ada, jangan sekali-kali kamu menahan walaupun sedikit. Meski itu disediakan untuk anak-anak. Kata dia, nanti anak-anak kamu tidurkan. Kemudian siapkan lampu dan kamu pura-pura memperbaiki lampu kemudian padamkan. Akhirnya istrinya menurut, mengikuti arahan suaminya. Dia keluarkan makanan untuk anak-anaknya. Kemudian makanan itu diberikan kepada si tamu, padahal nggak ada makanan lain. Nanti anak-anak kalau bangun, tidurkan lagi. Dan kamu pura-pura memperbaiki lampu, tapi kamu padamkan. Jadi dia pura-pura memperbaiki lampu, tapi dipadamkan. Memang sengaja. Supaya apa? Supaya si tamu tidak tahu kalau tuan rumah itu nggak makan. Jadi si suaminya Abu Talhah dan istrinya, kamu pura-pura makan. Sehingga si tamu ini tidak merasa diistimewakan. Si tamu merasa kalau tuan rumah juga makan. Karena kalau kita tahu ya tuan rumah nggak makan, dia mengutamakan kita sebagai tamu juga tidak enak. Tidak enak rasanya, masa tuan rumah tidak makan. Akhirnya setelah Abu Talhah dan istrinya ini pura-pura makan dan si tamu makan dengan kenyang. Di pagi harinya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Dhahikallah, Allah itu tertawa dengan apa yang kalian lakukan berdua." Dhahikallah, Allah itu tertawa. Allah itu bergembira, senang sekali dengan perbuatan dua orang ini, suami istri ini. Dia mengutamakan tamunya, dia karena memuliakan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, Allah tertawa dengan apa yang kalian lakukan tadi malam.
maka turunlah ayat yang mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Mereka mengutamakan atas diri mereka meskipun mereka sangat fakir, sangat membutuhkan. Khasasah itu fakir yang luar biasa. Ya kan? Makanan mereka hanya makanan untuk anak-anak, yang lain gak ada. Sampai dia mengatakan jangan kamu menahan sedikit pun kalau ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang selamat dari kekikiran dirinya, maka sungguh dia adalah orang yang bahagia. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Muslim, memuliakan tamu dan mengutamakannya. Balasannya Allah akan berikan rahmat kepadanya, Allah akan memuliakannya, dan Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi